Bab 97. Ada aku, tidak ada orang yang berani menyentuhmu. Asisten Sen, Tuan Muda Ye memilih gaun ini secara pribadi. Arthur Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya dengan keras. Hah? Claire Sen jelas tidak bisa bereaksi. Dia melirik Golden Ye untuk alasan yang tidak diketahui. Golden Ye menghindari matanya untuk pertama kalinya dan mencibir, aku memilihnya. Mengapa aku tidak mengetahuinya? Arthur Xiao. Ya, aku yang memilihnya, maaf aku salah bicara, Asisten Sen. Claire Sen. Arthur Xiao memfitnah dalam hatinya, Tuan Muda Ye, bisakah kamu lebih canggung? Arthur Xiao tidak begitu mengerti sikap Golden Ye terhadap Claire Sen, tetapi sebagai bawahan, dia hanya bisa berpura-pura tidak tahu apa-apa. Tidak pergi. Golden Ye mengingatkan Claire Sen, dan Claire Sen melangkah maju untuk mendorong kursi rodanya. Mereka bertiga masuk ke lift bersama, lalu masuk ke mobil, dan segera tiba di tempat perjamuan itu. Namun, di jalan, Claire Sen memperhatikan pemandangan di jalan, dan tidak ada danau yang dikatakan Golden Ye. Baru setelah dia turun dari mobil, Claire Sen bereaksi. Dia tertipu oleh Golden Ye. Bagaimana bisa ada danau? Itu benar-benar bohong. Memikirkan hal ini, Claire Sen mendorongnya ke depan dengan marah, kamu berbohong padaku lagi, aku tidak melihat danau sama sekali ketika aku datang. Mendengar, Golden Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya, idiot. Karena suaranya terlalu kecil, Claire Sen tidak bisa mendengar sama sekali, dan tanpa sadar mencondongkan tubuh ke depan, apa? Golden Ye melirik ke belakang, hanya untuk melihat cahaya musim semi di dadanya, dia menghela nafas, lihat ke atas. Claire Sen tidak tahu mengapa, tetapi mengangkat kepalanya saat dia berkata, jangan tundukkan kepalamu. Ada begitu banyak orang di sini, dan menghilang begitu dia menundukkan kepalanya. Tidak masalah jika dia melihatnya, tetapi ketika dia berpikir bahwa orang lain dapat melihatnya, Golden Ye merasa sangat tidak senang di dalam hatinya. Sial, dia harus memilihkannya gaun konservatif. Claire Sen merasa tidak bisa dijelaskan, ada apa? Bisakah kamu lep anggun? Mendengar, mata Claire Sen melebar, ada apa denganku? Claire Sen melirik rok di tubuhnya dan tersenyum marah, Tuan Muda Ye, kamu memilih gaunnya, kan? Sekarang kamu bilang aku tidak anggun? Apa kamu tidak merasa bersalah pada dirimu sendiri? Golden Ye. Bukankah Arthur Xiao mengatakan bahwa dia memilih gaunnya? Arthur Xiao di samping, maaf, aku pasti akan memilih yang lebih bagus lain kali. Golden Ye memberi Arthur Xiao peringatan, Arthur Xiao hanya bisa mengeluh dalam hatinya. Penampilan Golden Ye adalah sensasi. Meskipun dia berada di kursi roda, Ye Jia adalah keluarga pertama di Beicheng, dan Golden Ye adalah presiden grup Yeshi. Penampilannya secara alami menarik perhatian banyak orang. Saat cahaya dan tatapan jatuh pada Golden Ye, Claire Sen di sampingnya secara alami tidak ketinggalan. Bagaimanapun, Claire Sen hari ini mengenakan gaun abu-abu biru muda dan gaun panjang, dan rambut halusnya tersampir di bahunya. Di atas, tampaknya ada postur yang tenang. Wajar saja, hal itu juga menarik perhatian banyak pria dan wanita yang hadir. Berapa kali Golden Ye menghadiri perjamuan dapat dihitung dengan beberapa jari, tetapi interval waktu di antara mereka lama. Sudah bertahun-tahun sejak dia bergabung dengan grup Yeshi, dan berapa kali dia menghadiri perjamuan hanya mencapai 5-6 kali. Tapi kesempatannya untuk diundang adalah setiap jamuan bisnis, atau seseorang yang ingin mengadakan pesta ulang tahun untuk putrinya, tidak dapat mengundangnya. Seiring waktu, Golden Ye menjadi suci di kelas atas. Pria ini misterius dan tidak terduga, tetapi dia kuat dan bersemangat, dia tampan dan memiliki kecerdasan bisnis. Namun, karena dia tidak pernah ada wanita, desas-desus bahwa dia tidak dapat melakukan apa-apa secara bertahap menyebar dari dunia luar,
seiring waktu, semua orang menganggap ini sebagai fakta. Pada saat ini, tidak peduli berapa banyak orang yang ingin memanjat kerabat dengan Ye Jia, setelah mendengar bahwa Golden Ye adalah orang yang tidak kompeten, mereka akan memikirkan putri mereka. Jadi kali ini Golden Ye membawa seorang wanita untuk hadir, dan tentu saja menarik perhatian. Siapa wanita di sebelah Tuan Muda Ye? Dia terlihat sangat cantik, apakah dia putri dari perusahaan besar? Seharusnya tidak. Selain gaunnya yang terlihat mahal, dia tidak ada kelebihan lain. Wanita seperti ini mungkin hanya asisten Tuan Muda Ye atau semacamnya. Aku mendengar dari perusahaan mereka, Tuan Muda Ye memang memiliki asisten wanita juga baru-baru ini. Asisten wanita menghadiri jamuan makan dengannya terakhir kali. Hanya saja dia mengenakan pakaian biasa terakhir kali, jadi semua orang tidak memperhatikannya, dia seharusnya orang yang sama dengan wanita itu kali ini. Ternyata begitu, mengecewakan. Aku pikir wanita ini bisa mematahkan rumor Tuan Muda Ye. Orang-orang itu tertawa keras, dan semua orang berbicara bersama, kemudian melanjuti obrolan mereka. Jika itu hanya asisten, maka kita mungkin pergi untuk membuat janji nanti, kelihatannya cukup bagus, mungkin. Apakah bisa bersenang-senang di tempat tidur? Itu ide yang bagus, tapi aku melihatnya duluan, jadi jangan berebut denganku. Siapa yang merebut, tidak bisakah bergiliran atau bersama? Hahaha. Claire Sen menurunkan matanya dengan gugup di hadapan tatapan yang datang dari segala arah, mendorong tangan Golden Ye tanpa sadar dan mengencangkan, lalu bayangan gelap muncul di depan matanya. Tampaknya masalah lamanya akan kembali terjadi. Mulut dan lidah Claire Sen kering, dan langkahnya sedikit canggung. Golden Ye memperhatikan anomalinya dan menyipitkan matanya, ada apa? Claire Sen menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa. Hanya saja suaranya sudah sedikit bergetar. Golden Ye mengerutkan kening, dan tiba-tiba teringat terakhir kali dia berada di toko mal, ketika dia menghadapi tatapan menuduh itu, dia tidak punya energi untuk membalas, tatapannya berangsur-angsur menjadi terganggu, dan dia akan jatuh nanti. Jika dia tidak mendukungnya tepat waktu, dia mungkin pingsan. Claire Sen hanya merasa matanya semakin gelap, tapi dia hanya bisa menggigit bibir bawahnya dan bertahan. Setelah menghangatkan tangannya, telapak tangan besar Golden Ye pergi ke belakang dan menutupi telapak tangannya, dengan suara rendah, apa yang membuatmu gugup? Suara tumpul itu tebal dan kuat, dan tangan kecilnya yang dingin kontras dengan telapak tangannya yang besar. Telapak tangannya seperti bola api, yang langsung menghanguskan darahnya dan langsung masuk ke atrium. Claire Sen masih gugup sekarang, dia terkejut ketika dia mendengar apa yang dia katakan, dan kelopak matanya bergerak sedikit dan melihat ke belakang kepala Golden Ye. Dia sepertinya tahu apa yang terjadi padanya, dan menambahkan, ada aku, tidak ada yang berani menyentuhmu. Bang! Kalimat ini seperti suara bel, dan itu menghantam hati Claire Sen dengan bunyi keras. Dia mendengar jantungnya berdetak kencang, dan Golden Ye di depannya tiba-tiba menjadi lebih tinggi. Kekuatan kepedulian membuatnya kurang takut. Dia mengangkat matanya lagi, dan matanya cerah lagi. Claire Sen tidak pernah tahu bahwa gejalanya bisa disembuhkan. Sejak itu terjadi, dia sangat takut dengan keramaian, terutama ketika semua orang memandangnya. Bersambung.